Pernah kepikiran nggak sih, seberapa besar sebetulnya pengaruh makanan yang kita makan setiap hari ke kesehatan reproduksi kita? Nah, menurut sains terkini, hubungannya itu ternyata jauh lebih kuat dari yang kita kira. Yuk kita telusuri bareng-bareng kaitan antara isi piring kita dengan kesuburan. Coba lihat angka ini. Mungkin kelihatannya kecil, tapi ini berarti sampai 15% orang di seluruh dunia itu menghadapi masalah infertilitas. Ini bukan isu sepele loh, ini adalah tantangan kesehatan yang sifatnya global. Dan masalah ini trennya makin kelihatan, apalagi di negara-negara industri. Ini seakan jadi sinyal kalau gaya hidup modern dan lingkungan kita itu punya andil besar. Isu ini nyata dan menyentuh jutaan kehidupan. Tapi di tengah semua tantangan ini, ada harapan. Gimana kalau salah satu kunci paling ampuh untuk meningkatkan kesuburan itu sebetulnya, ya ada dalam pilihan makanan kita sehari-hari? Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita coba jawab. Oke, sekarang kita bedah dari dasarnya dulu ya. Supaya sistem reproduksi kita sehat, tubuh kita itu butuh dua jenis blok bangunan utama dari makanan, makronutrien dan mikronutrien. Keduanya punya peran yang beda banget, tapi sama-sama penting. Coba deh bayangin tubuh kita tuh kayak mobil. Nah, makronutrien ini, bahan bakar utamanya, bensinnya, olinya, rangkanya, mereka yang kasih kita energi dan struktur. Sementara itu, mikronutrien itu ibarat komponen detailnya, bautnya, kabelnya, sensor-sensor kecil yang mastiin semuanya jalan sempurna. Tanpa salah satunya, mesin reproduksi kita nggak bakal bisa berfungsi optimal. Dan di sini kita bisa lihat betapa spesifiknya peran si mikronutrien ini. Contohnya, asam folat. Ternyata bukan cuma penting buat wanita, tapi juga krusial banget buat produksi sperma pria. Terus ada zinc yang tugasnya kayak pendorong testosteron dan vitamin E yang bantu proses vital implantasi. Mereka semua ini pemain kunci di tim reproduksi kita. Nah, ini salah satu detail paling menarik dari penelitian. Ini nunjukin betapa bedanya kebutuhan pria dan wanita. Coba bayangin, makanan yang sama, susu misalnya. Ternyata susu murni atau whole milk lebih bermanfaat buat kesuburan wanita, sementara susu skim justru memberikan manfaat yang sama buat pria. Luar biasa ya, gimana biologi kita merespons hal-hal detail dalam diet secara berbeda. Oke, jadi daripada kita pusing mikirin satu persatu nutrisi, gimana kalau kita lihat gambaran besarnya, yaitu pola makan secara keseluruhan. Penelitian terus-menerus menunjuk ke satu model diet yang terbukti sangat bermanfaat. Yuk, kita kenalan sama diet Mediterania. Kekuatan diet ini tuh bukan dari satu makanan super, tapi dari sinergi semuanya. Kombinasi makanan-makanan ini bekerja sama buat meredakan peradangan dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Hasilnya, lingkungan yang ideal banget buat sistem reproduksi kita bekerja dengan baik. Coba kita sorot beberapa jagoannya. Pertama, ikan segar, apalagi yang berlemak kayak salmon. Ini kaya banget sama omega 3. Penelitian nunjukin ada hubungan langsung antara asam lemak ini dengan kualitas semen yang lebih baik pada pria. Ini contoh nyata banget gimana makanan bisa secara langsung mempengaruhi sel reproduksi. Berikutnya, kacang-kacangan dan biji-bijian. Wah, ini sih kayak powerhouse nutrisi dalam ukuran kecil. Asam lemak esensial di dalamnya itu bermanfaat buat kedua belah pihak. Bisa bantu mengatur ovulasi pada wanita, dan sekali lagi, ningkatin kualitas sperma pada pria. Makanan yang pas banget buat dinikmati bareng pasangan. Dan jangan lupakan biji-bijian utuh. Manfaatnya buat wanita itu spesifik dan penting banget. Konsumsi biji-bijian utuh bisa bantu menebalkan lapisan rahim atau endometrium. Nah, lapisan yang sehat dan tebal ini krusial banget buat keberhasilan implantasi embrio. Ini contoh keren gimana diet bisa mendukung tiap langkah dalam proses reproduksi. Tentu saja, tahu apa yang harus dimakan itu baru setengah jalan kan? Kita juga perlu tahu apa yang sebaiknya dihindari. Sekarang, mari kita beralih ke 3 kebiasaan umum yang menurut penelitian bisa secara aktif menyabotase kesehatan reproduksi kita. 3 biang keladi ini, merokok, minum alkohol berlebihan, dan asupan kafein yang terlalu tinggi selalu muncul dalam penelitian sebagai faktor yang dampaknya negatif. Yuk kita lihat lebih dekat 2 yang paling signifikan, tembakau dan alkohol. Kutipan ini langsung dari sumber ilmiah, dan terus terang pesannya sangat jelas dan menohok. Merokok itu secara langsung menyerang produksi sperma dari berbagai sisi, mulai dari menyebabkan kerusakan sel, mengurangi jumlahnya, meningkatkan cacat bentuk, sampai bikin sperma yang tersisa jadi perenang yang buruk. Pesannya kuat banget. Sama halnya dengan alkohol. Penelitian mendefinisikan berat itu kalau konsumsinya lebih dari 20-25 unit per minggu. Kalau sudah melewati ambang batas ini secara konsisten, dampaknya terbukti negatif pada seluruh proses pembuatan sperma dan kualitas air mani secara umum. Jadi moderasi itu kuncinya.
Oke, kita sudah bahas apa yang baik untuk dimakan dan apa yang harus dihindari. Tapi, gimana kalau kita bisa jauh lebih spesifik lagi? Ada bidang sains baru yang sangat menarik, yang membuka jalan menuju nutrisi yang sepenuhnya personal. Selamat datang di era Omics. Omics mungkin kedengarannya rumit ya, tapi konsepnya itu sederhana dan sangat kuat. Intinya gini, bayangkan kita bisa melihat persis bagaimana makanan yang kamu makan berinteraksi dengan DNA dan metabolisme kamu yang unik. Itulah Omics. Ini pada dasarnya adalah peta jalan pribadi untuk ngerti gimana makanan secara spesifik mempengaruhi tubuhmu. Cara kerjanya bisa kita sederhanakan jadi 3 langkah. Pertama, tentu saja, semuanya dimulai dari makanan yang kita konsumsi. Setiap nutrisi yang masuk itu bukan cuma kalori, tapi juga serangkaian instruksi biokimia untuk tubuh kita. Langkah kedua, instruksi dari makanan tadi itu nggak bekerja sendirian. Mereka berinteraksi langsung dengan DNA kita, si buku panduan genetik kita yang unik, yang berpotensi menyalakan gen-gen yang baik dan mematikan gen yang kurang menguntungkan. Dan langkah ketiga, hasil akhir dari interaksi makanan dan gen ini adalah dampak yang nyata pada kesehatan kita, termasuk kesuburan. Dengan memahami proses ini, para ilmuwan berharap bisa merancang rekomendasi diet yang super spesifik untuk tiap orang. Ini benar-benar masa depan dari nutrisi. Ini membawa kita ke sebuah perubahan besar. Kita bergeser dari nasihat diet satu untuk semua ke rekomendasi yang dirancang khusus untuk genetik kita. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Jika piring makan Anda bisa bercerita tentang cara kerja tubuh Anda, kira-kira apa yang akan diungkapkan oleh pilihan makanan Anda tentang diri Anda sendiri? Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih soal kekuatan tanaman herbal untuk kesuburan? Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam gimana sains modern ternyata mulai melirik pengobatan-pengobatan tradisional untuk bantu masalah infertilitas pada wanita. 1 dari 6. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah gambaran berapa banyak pasangan di seluruh dunia yang berjuang dengan masalah infertilitas. Sebuah tantangan yang sangat personal, tapi ternyata dialami oleh begitu banyak orang. Jadi, apa sih sebenarnya infertilitas pada wanita itu? Gampangnya, ini kondisi ketika kehamilan belum juga berhasil setelah 1 tahun mencoba tanpa alat kontrasepsi. Dan yang perlu kita tahu, ternyata hampir setengah dari semua kasus infertilitas itu akarnya ada di faktor wanita. Makanya, ini jadi fokus yang penting banget di dunia medis. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Infertilitas sebagai tantangan global. Yuk kita lihat seberapa besar sih dampak dari isu ini, bukan cuma secara fisik, tapi juga emosional. Penyebabnya itu macem-macem banget. Bisa dari gangguan ovulasi, kondisi yang cukup kompleks seperti PCOS, atau sindrom ovarium polikistik, sampai ketidakseimbangan hormon. Tapi, dampaknya itu jauh melampaui urusan fisik. Ada beban emosional dan sosial yang luar biasa berat, yang sering banget berujung pada stres dan penderitaan yang mendalam. Lanjut ke bagian 2, peralihan ke herbal. Nah, dengan berbagai tantangan pengobatan modern, banyak orang mulai cari-cari alternatif. Kenapa ya herbal sekarang jadi pilihan yang makin populer? Coba kita bandingkan. Di satu sisi, kita punya perawatan konvensional, kayak bayi tabung atau IVF. Ini memang bisa efektif, tapi seringkali biayanya selangit, dan efek sampingnya juga nggak ringan. Nah, di sisi lain, ada pengobatan herbal yang menawarkan solusi lebih terjangkau, efek sampingnya cenderung minim, dan memanfaatkan kekuatan dari alam. Bagian 3, gimana cara kerjanya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kok bisa sih tanaman mempengaruhi hormon di tubuh kita? Yuk, kita bedah sains di baliknya. Jawabannya ada di kata ini, fitoestrogen. Anggap aja fitoestrogen ini kayak kunci cadangan dari alam. Jadi, senyawa dari tumbuhan ini strukturnya mirip banget sama hormon estrogen di tubuh kita. Makanya dia bisa nyambung sama reseptor di tubuh dan bantu menyeimbangkan sistem hormonal yang lagi nggak beres. Prosesnya gini, bayangin ya. Kita konsumsi tanaman herbal, terus fitoestrogen di dalamnya mulai jalan-jalan di aliran darah kita, nyari rumahnya, yaitu reseptor estrogen. Begitu ketemu dan terikat, mereka ini kerja kayak termostat pintar. Kalau hormon kita lagi rendah, aktivitasnya dinaikin. Kalau lagi ketinggian, ya diturunin. Cerdas banget kan? Lanjut ke bagian 4, apotek alam. Oke, sekarang mari kita buka lemari obat dari alam dan kita lihat beberapa tanaman jagoan yang jadi sorotan di penelitian kesuburan. Yang pertama, buah yang kita semua pasti kenal, delima. Dari zaman dulu, buah ini udah jadi simbol kesuburan di banyak kebudayaan. Dan ternyata ada alasan ilmiahnya loh.
Di dalam setiap biji delima, itu isinya kayak pasukan tempur yang kuat. Ada fitoestrogen kayak genistein, ada juga antioksidan super bernama polifenol. Nah, kombinasi inilah yang menurut para peneliti relevan banget untuk kesehatan reproduksi. Dan ini bukan cuma teori loh. Sebuah studi pada hewan menunjukkan hasil yang luar biasa. Ekstrak delima terbukti bisa bantu mengatur dan mengurangi gejala-gejala PCOS. Ini bukti nyata soal potensi kekuatan buah ini. Berikutnya, ashwagandha atau biasa juga disebut ginseng India. Tanaman ini adalah adaptogen, artinya dia itu semacam manajer stres alami buat tubuh kita. Mengingat stres itu perannya besar banget dalam masalah kesuburan, tanaman ini jadi super penting. Gimana caranya? Ashwagandha ini bekerja langsung ke pusat komando hormon di tubuh kita, yang namanya sumbu HPG. Dengan menenangkan dan menyeimbangkan si pusat komando ini, dia bantu mengatur produksi estrogen dan hormon-hormon penting lainnya biar siklus kita lebih sehat. Dan lagi-lagi, sains membuktikannya. Sebuah studi menemukan adanya perubahan hormonal yang signifikan. Kadar LH yang sering ketinggian pada kasus PCOS jadi turun. Sementara kadar FSH yang penting buat pematangan sel telur justru meningkat. Ini adalah pergeseran yang ideal banget menuju pemulihan fungsi ovarium. Nah, tanaman terakhir kita ini jangan-jangan ada di rak bumbu dapur Anda sekarang, kayu manis. Siapa sangka rempah yang hangat dan wangi ini punya kekuatan terapi yang luar biasa. Kekuatan utama kayu manis itu ada di kemampuannya melawan resistensi insulin, yang jadi akar masalah di banyak kasus PCOS. Dengan bikin tubuh kita lebih peka lagi sama insulin, kayu manis secara nggak langsung bantu menyeimbangkan hormon dan mengembalikan keteraturan siklus menstruasi. Dan yang ini lebih keren lagi, studinya bukan pada hewan, tapi pada manusia. Sebuah uji klinis menunjukkan perbaikan yang nyata pada siklus menstruasi para wanita dengan PCOS setelah rutin diterapi dengan kayu manis. Ini contoh sempurna gimana dapur kita bisa jadi apotek pribadi. Oke, kita masuk bagian terakhir, masa depan penelitian. Setelah melihat contoh-contoh yang menjanjikan tadi, pertanyaannya, penelitian ini mau dibawa kemana selanjutnya? Mari kita lihat gambaran besarnya. Coba lihat ini. Ini bukan cuma garis yang naik pelan-pelan. Ini tuh ledakan minat. Fakta bahwa hampir setengah dari semua studi yang relevan dipublikasikan hanya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, itu nunjukin kalau kita mungkin ada di ambang penemuan besar. Para ilmuwan benar-benar serius menggarap ini. Dan fokus penelitiannya juga jelas banget, tertuju pada kondisi-kondisi yang paling banyak dialami perempuan. Ada PCOS, masalah fungsi ovarium, sampai menopause. Ini menunjukkan betapa relevannya penelitian herbal ini dengan tantangan kesehatan wanita zaman sekarang. Jadi ada 3 hal penting yang bisa kita simpulkan dari sini. Pertama, sains modern sekarang lagi serius banget memvalidasi kearifan kuno. Kedua, senjata rahasia dari tanaman-tanaman ini seringkali adalah fitoestrogen. Dan ketiga, ini yang paling penting, meskipun hasilnya sangat menjanjikan, ini baru awal dari sebuah perjalanan. Kita masih butuh lebih banyak penelitian lagi sebelum ini bisa jadi standar pengobatan medis. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir yang menarik. Saat kita terus berlari kencang ke masa depan dengan teknologi medis yang canggih, mungkinkah beberapa jawaban paling ampuh untuk masalah modern seperti infertilitas sebenarnya sudah berakar jauh di masa lalu, diam-diam menunggu untuk kita temukan kembali melalui kacamata ilmu pengetahuan? Coba direnungkan. Infertilitas, ini isu yang sensitif dan dialami jutaan pasangan di seluruh dunia. Nah, pernah nggak kepikiran, jangan-jangan solusinya udah ada dari zaman dulu, dari alam? Mungkinkah pengobatan kuno ini jadi jawaban buat masalah yang sangat modern? Oke, di sini kita bakal kupas tuntas apa kata sains soal pengobatan herbal untuk infertilitas pria. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin solusi, penting banget buat kita paham dulu. Sebesar apa sih sebenarnya masalah ini? Karena, ya, infertilitas pria itu bukan isu yang remeh loh. Ini masalah kesehatan global loh. Dan skalanya, jujur, mungkin bakal bikin Anda kaget. Lihat angka ini, 15%. Itu artinya, dari setiap 100 pasangan di dunia, 15 diantaranya berjuang dengan infertilitas. Kalau diangkakan, itu sekitar 48,3 juta pasangan. Wow, jadi jelas ya, ini bukan masalah kecil, ini skala global. Nah, biar kita semua sepaham, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan infertilitas pria itu? Kalau menurut definisi resmi dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, ini adalah kondisi di mana pasangan belum berhasil hamil padahal udah berhubungan rutin tanpa pengaman selama setidaknya 1 tahun. Gitu definisinya. Lalu pertanyaannya, seberapa besar sih peran pria dalam kasus-kasus infertilitas ini? Jawabannya, besar banget.
Kontribusinya itu ada di rentang 20-70% dari semua kasus. Dan biasanya, akarnya itu ada di kesehatan sperma. Entah itu jumlahnya yang kurang, gerakannya nggak lincah, atau bahkan bentuknya yang nggak normal. Nah, karena tantangannya sebesar ini, wajar banget kan kalau orang-orang cari jalan keluar, cari harapan. Apalagi kalau pengobatan modern terasa mahal atau mungkin invasif. Terus mereka lari kemana? Seringnya jawabannya kembali ke alam, ke kearifan kuno, yaitu pengobatan herbal. Coba kita lihat deh perbandingannya. Di satu sisi, ada pengobatan medis konvensional, yang kadang butuh operasi dan biayanya mahal banget. Nah, di sisi lain, ada pengobatan herbal, yang sering disebut juga pengobatan komplementer dan alternatif. Ini biasanya lebih murah, lebih gampang didapat. Jadi, ya nggak heran kan kalau ini jadi pilihan yang menarik banget buat banyak orang. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah sains harus turun tangan. Walaupun populer banget, ada satu kekhawatiran besar. Dan ini bahkan diakui sama WHO. Masalahnya adalah, kita tuh seringkali belum paham betul apa sih kandungan di dalam tanaman-tanaman obat ini dan gimana cara kerjanya secara ilmiah. Masih banyak misterinya. Terus gimana dong caranya para ilmuwan misahin mana yang cuma mitos, mana yang beneran fakta, mana yang cuma harapan, dan mana yang ada buktinya? Nah, mereka punya cara yang super sistematis buat ini. Yuk kita lihat prosesnya. Jadi alat andalan mereka itu namanya systematic review atau tinjauan sistematis. Ini juga yang jadi dasar pembahasan kita kali ini. Gampangnya gini, ini tuh kayak investigasi super mendalam di mana para peneliti ngumpulin semua riset yang ada soal satu topik, terus dianalisis bareng-bareng buat dapat kesimpulan yang paling kuat. Prosesnya itu mirip banget kayak nyari emas loh. Coba bayangin, peneliti itu kayak ngumpulin bertonton pasir dan batu dari berbagai sumber data. Terus, mereka saring satu-satu. Artikel yang double dibuang, yang nggak relevan disingkirin, sisanya dinilai kualitasnya. Sampai akhirnya ketemu deh butiran-butiran emasnya, yaitu studi-studi paling berkualitas. Dan diagram ini nunjukin betapa ketatnya proses penyaringan itu. Kelihatan kan? Dari awalnya ada lebih dari 100 artikel, setelah disaring habis-habisan, yang tersisa cuma 19 studi. Cuma 19 studi paling kuat yang dianggap layak buat dianalisis lebih dalam. Ketat banget. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah semua proses penyaringan yang rumit itu, apa sih hasilnya? Herbal apa aja yang ternyata paling menjanjikan? Yuk kita lihat. Jadi apa nih hasil akhirnya? Kabar baiknya, mayoritas dari 19 studi tadi nunjukin tren yang positif. Maksudnya gimana? Artinya ada perbaikan. Paling nggak di salah satu parameter kualitas air mani. Entah itu jumlah spermanya nambah, gerakannya lebih bagus, atau bentuknya lebih baik. Ini sinyal awal yang bagus banget. Tapi, dari semua temuan positif itu, ada 2 herbal yang paling menonjol, yang hasilnya tuh paling kuat dan konsisten dibanding yang lain, benar-benar jadi bintangnya lah. Yang pertama namanya Hochu Ekito. Ini ramuan herbal tradisional dari Jepang. Kerennya ada 3 studi berbeda yang semuanya nemuin hasil yang sama. Ramuan ini terbukti secara signifikan ningkatin 2 hal penting, yaitu pergerakan sperma dan jumlah atau konsentrasi sperma. Kandidat kedua adalah Withania somnifera. Mungkin Anda lebih kenal dengan nama ashwagandha. Nah, herbal dari India ini hasilnya lebih dahsyat lagi. 2 studi nunjukin kalau ashwagandha ini bisa memperbaiki ketiga parameter utama sperma, jumlah, pergerakan, dan bentuknya. Komplit. Plus ada bonusnya, yaitu bisa ngurangin stres oksidatif, semacam kerusakan sel yang jadi musuh bagi sperma. Oke, hasilnya emang keren banget ya. Tapi penting banget buat kita narik napas dulu dan nggak buru-buru menyimpulkan. Para ilmuwan di balik riset ini pun menekankan, ini baru potensi ya, bukan bukti final. Paling nggak untuk saat ini. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan paling penting kan? Jadi, intinya apa? Apa kesimpulan yang bisa kita bawa pulang dari semua informasi ini? Jawabannya adalah kita harus melihat ini secara seimbang. Di satu sisi, potensinya kelihatan jelas banget. Ada tren positif, harganya lebih terjangkau, dan ada manfaat nyata yang terlihat. Tapi di sisi lain, ada banyak banget keterbatasannya. Belum ada standar dosis yang jelas, kualitas penelitiannya masih beda-beda, dan yang paling krusial, kita butuh banget penelitian yang skalanya jauh lebih besar dan lebih lama. Justru karena banyak tapinya ini, para peneliti ngasih pesan yang tegas banget, kita harus hati-hati. Meskipun temuan awalnya sangat menjanjikan, kita belum bisa bilang, oke, ini bisa jadi pengobatan standar. Belum bisa. Kita masih butuh bukti yang jauh lebih kuat dari penelitian-penelitian selanjutnya.
Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Mungkinkah ramuan kuno ini memegang kunci untuk tantangan kesuburan di zaman modern? Jawaban dari sains untuk saat ini adalah mungkin. Ya, buktinya memang belum lengkap 100%, tapi potensinya itu nyata banget dan terlalu menarik untuk diabaikan. Perjalanannya memang masih panjang, tapi riset ini udah ngebuka pintu ke arah yang sangat-sangat menjanjikan.